Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Suruyan, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya. Beliau adalah Pak Erwin Nara, SPD, selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Suruyan Nilai Timur. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan, nilai-nilai kebajikan, Pak. Nanti insya Allah pada pagi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Saya meminta saran dan tanggapannya dari Bapak selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Suruyan Nilai Timur ini. Oke Pak, boleh dimulai Pak? Ya, silakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, sehat alhamdulillah. Ya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan memberikan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya dalam kegiatan wawancara ini yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuannya pastinya ya Pak ya, pada tujuan wawancara saya itu untuk saya mengetahui Bapak sebagai kepala sekolah itu dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah yang Bapak buat itu seperti apa. Nah, nanti ada insya Allah ada 8 poin yang saya akan tanyakan ke Bapak. Apa boleh saya mulai Pak? Ya, silakan ya. Pak ya. Oke. Oke Pak. Di sini Bapak selama menjadi kepala sekolah mungkin itu ada hal-hal atau kasus-kasus yang biasanya ada yang benar, kemudian ada yang salah. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan bukan moral itu, Pak? Terima kasih ya. Saya akan berusaha menjawab. Mudah-mudahan Iya. ini ada manfaat besar buat diri dan juga buat sekolah katanya. Iya, Pak. Mengenai pertanyaan pertama tadi, bagaimana mengidentifikasi dari hal yang merupakan ya. itu ada istilah ada dilema etika atau Iya, bukan Pak. moral. Bukan moral ya. Di mana sebagai seorang dimanapun itu berada, apalagi sebagai pimpinan, ya tentu kita akan mengalami hal-hal itu bisa di hari itu atau mungkin di hari lain. Jadi tentu sebagai seorang pemimpin ya kita wajib tahu tentang hal-hal tersebut dan segera menyikapi hal-hal tersebut. Ya tentu dengan perkembangan pengetahuan serta perkembangan masalah yang ada di sekolah, ya kepala sekolah pun juga harus melek dengan hal yang ada, apa itu ada bujukan moral, apa itu apa dilema etika. Dan jadi pada saat menghadapi sebuah masalah, ya tentu sebagai seorang pemimpin ya kita harus bisa mengidentifikasi dulu itu masalahnya apa dulu, ya kemudian ya berusaha sebisa mungkin berkomunikasi dengan pihak lain yang pihak tertentu yang mungkin ya bisa ngasih kita gambaran atau kita ngasih solusi yang bisa benar untuk hal tersebut. Ya kemudian bila perlu masalah yang itu kita katakan dulu, dikatakan ya tentu kalau kita katakan ya nanti berhubungan dengan ada list pertanyaan-pertanyaan apakah itu nanti akan masuk ke dalam dilema etika atau pada bujukan moral. Intinya bahwa pahami dulu kasus yang ada, setelah itu baru nanti kita bisa ambil kesimpulan. Sudah begitu jawabannya. Okay. Jadi cara Bapak mengidentifikasi dilema etika itu salah satunya itu dengan cara berkolaborasi Pak ya, Iya. dengan meminta saran kemudian masukan dari warga sekolah ya, salah satunya mungkin yang paling utama itu guru-guru yang ada di sini Pak ya. Tetapi langkah Bapak yang pertama itu jelasnya yang pertama adalah memahami kasus tersebut, kemudian Bapak membuat list ya di mana apakah kasus tersebut termasuk dilema etika dan bukan moral seperti itu Pak. Jadi ada kolaborasi antara Bapak dengan pastinya Pak ya dengan pendidik yang ada di sini. Iya. Iya. Oke Pak. Iya. Kemudian Pak, selama ini itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak? Nah,
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Gitu itu Pak. Iya. Ini kalau seperti itu ya kita lihat faktornya, kemudian pihak mana yang bermasalah, apakah itu sifat individu atau perorangan, apakah itu nanti berhubungan dengan adil atau ada ketidakadilan dari yang ada itu, ya kemudian dampaknya buat sekolah, buat pribadi itu siswa itu, atau nanti buat orang lain. Itu faktor yang bisa dilihat. Oke, berarti Bapak dalam mengambil pengambilan keputusan yang bijak itu caranya dengan memperhatikan yang pertama apakah itu mementingkan kepentingan individu atau orang lain gitu Pak ya, atau kelompok Pak ya. Masalah itu ada di individu orang tersebut atau itu sifatnya ini ada beberapa orang, apakah nanti itu berhubungan dengan kebiasaan yang ada di sekolah tersebut, apakah itu berhubungan dengan masalah keadilan, apakah nanti dengan kesetiaan dan lain-lain. Iya, berarti berhubungan dengan nilai kebajikan yang ada di sekolah tersebut ya Pak ya. Oke. Selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan dalam menyelesaikan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak itu, langkahnya seperti apa Pak? Kalau disebut langkah berarti ini ada tahap ya. Iya. Ada tahapan-tahapan yang jelas kita dalam kasus itu, apakah itu kita wajib kita pertimbangkan di itu kasus, apakah itu nanti sifatnya dan apakah itu baik atau itu nanti buruk, atau nanti masalahnya itu memang yang berhubungan dengan benar atau salah tadi. Kemudian ya ini ala-ala kita buat ya kayak investigasi masalah itu seperti apa. Ya setelah itu nanti ya ujungnya nanti ya kita ambil sebuah keputusan di mana keputusan itu ya berhubungan dengan apakah betul-betul itu keputusan yang benar atau keputusan itu memang mau tidak mau dianggap benar. Jadi intinya diinvestigasi dulu kasus-kasus yang ada itu Pak ya. Kalau misalnya itu benar, maka itu benar, itu prosedur yang akan Bapak lakukan ya Pak. Itu hal-hal apa saja ya Pak ya mungkin yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak. Yang efektifnya itu seperti apa sebenarnya, paling efektif itu Pak? Yang dirasa efektif untuk saat ini yang bisa dilaksanakan yang digawi tentu adalah menyederhanakan itu kasus. Artinya kasus-kasus yang ada itu jangan kita anggap itu masalah berat, tapi ya kita ambil, kita lihat, kita telah dulu dan disederhanakan kasusnya seperti apa, dipikir lagi secara mendalam, dan setelah itu nanti kita berupaya untuk membangun sebuah keputusan yang betul-betul bisa diambil dengan langkah yang tepat dan membijaksanai itu kasus yang ada. Oke, berarti intinya menyederhanakan kasus itu Pak lah, jangan menganggap bahwa kasus itu berat terlebih dahulu, tapi diringankan, kemudian bersama-sama berkolaborasi, akhirnya mengambil keputusan yang terbaik Pak ya. Iya. Nah oke Pak, dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi, mungkin sekolah ini juga, itu tantangan yang muncul pada saat menghadapi permasalahan itu apa saja? Tantangannya ya pasti yang biasa karena memang udah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan teman lingkungan, dan tentu dalam hal mengambil sebuah keputusan itu pasti ada beberapa benturan. Ya benturan di sini ya baik dari pendidik yang ada yang menyatakan oh ini tidak benar, oh ini tidak adil, oh ini salah, oh itu kurang benar, sampai kepada siswanya. Nah, jadi pokoknya istiqomah saja. Artinya dan bismillah, setelah kita kaji itu masalah yang ada sesuai dengan pengalaman yang sudah didapat, yang dirasakan, yang dialami, ya kita ambil itu sebuah keputusan. Intinya istiqomah gitu ya. Oh iya.
berarti ini istiqomah, kemudian continue Pak ya, terus menerus Iya. berusaha untuk mengurangi bahkan menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah Iya, ini. betul. Berarti intinya itu Pak ya, tantangan terbesarnya itu dari sekolah itu juga ya Pak Iya, ya, ah. dari murid bahkan Bahkan dari dari pendidik pendidik. sendiri sebenarnya Pak ya. Oke, makasih Pak. Itu untuk menyelesaikan permasalahan itu apakah ada tata kala atau jadwal khusus yang Bapak buat dalam menyelesaikan dilema tadi? Misalnya menyelesaikannya di tempat tertentu, atau Bapak memiliki jadwal yang khusus, atau dalam bentuk prosedur seperti apa? Kalau jadwal sih tidak ada sama sekali. Oke. Jadi ini karena dalam keseharian ya pasti ada dinamika. Iya. Di jam ini kita ada ketemu sebuah masalah, nanti di jam berikutnya mungkin ada ketemu masalah. Nah, jadi nanti kita hanya ambil prioritas. Artinya dengan masalah yang ada, ya tentu yang mana yang wajib kita ambil keputusan segera, itu yang akan segera kita tuntaskan. Untuk masalah yang mungkin ya dirasa setelah ditimbang-timbang itu dirasa lebih ringan, ya nanti ya itu dipelakkan. Jadi ada skala prioritas dalam hal menuntaskan itu masalah. Jadi kemudian kembali sekali lagi tidak ada jadwal khusus untuk urusan itu, dan dengan masalah dan kasus yang ada dia skala prioritas. Oke, berarti tidak ada jadwal khusus Pak ya. Jadi Bapak otomatis kan setiap hari ini banyak kasus-kasus yang datang, tetapi apa yang prioritas dulu Pak ya yang harus diselesaikan. Kemudian untuk itu mungkin Bapak ada seseorang atau misalnya ada faktor-faktor lain yang selama ini itu mampu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Misalnya ada orang yang dipercaya atau misalnya dukungan lain, itu apakah ada enggak? Ini kalau prinsip saya karena ini sekolah yang dibangun dan tanggung jawab kita sama-sama, ya tentu tidak ada orang spesial yang diminta bantuan. Saya berusaha sebisa mungkin melibatkan semua warga sekolah untuk membuat pertimbangan keputusan ini yang bisa diambil dengan menimbang apakah ini sudah benar, apakah ini betul-betul benar, apakah ini memang itu yang akan kita ambil. Jadi sekali tidak ada orang khusus untuk mengambil, tapi meminta dari tanggapan saran dari beberapa kawan-kawan yang di sekolah itu teman-teman dari yang ada. Jadi istilahnya komunikasi lah dengan kawan-kawan. Berarti intinya tadi Pak ya tidak ada ya, jadi semuanya kerjasama, komunikasi semua warga sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu Pak ya. Oke Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi itu ada nggak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil tadi, yaitu dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan? Pembelajaran yang bisa kita ambil dari semua hal yang ada itu bahwa satu, jangan cepat mengambil sebuah keputusan. Itu intinya. Jadi kalau kita bertemu sebuah kasus atau masalah yang ada kita hadapi, ya tentu ya wajib kita lihat dulu masalah seperti apa, ditelaah, dianalisa, kemudian berusaha sebisa mungkin ya agar kebijakan atau keputusan yang diambil itu kita ambil yang minimalis, yang memperkecil hal-hal yang bisa merugikan orang-orang yang punya masalah, apalagi merugikan itu siswa kita. Jadi intinya bertindak bijaksana dalam artian bahwa sebelum kita melangkah ke depan, ya kita tahan dulu, itu kalau saya ke depan misalnya ada berbahaya atau tidak. Daripada saya melangkah ke depan, lebih baik saya melangkah ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Itu prinsip saya, artinya bertindak bijaksana sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi dari yang Bapak jelaskan tadi, jadi pembelajarannya banyak Pak ya dalam pengambilan keputusan. Itu sebagai seorang pemimpin bersifat bijaksana. Kemudian pastinya tadi Bapak juga memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang muncul pada dilema tadi Pak ya. Kemudian pastinya karena kita dalam satu sekolah itu yang paling penting tadi adalah berpihak pada siswa. Seperti itu Pak ya, berpihak
ya pada siswa, dan yang terakhir mungkin tanggung jawab kita ya Pak Iya, ya. betul. Benar sekali. Oke Pak. Iya Pak, alhamdulillah itu sudah selesai untuk wawancara saya pada hari ini. Untuk kegiatan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, saya ucapkan terima kasih Pak ya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudian keberkahan di dalam hidup Pak ya. Kemudian apa yang menjadi keputusan Bapak sebagai kepala sekolah itu dapat diterapkan dengan baik, dengan sangat baik. Dan kedepannya saya juga Pak ya mohon doanya semoga saya nanti suatu saat walaupun bukan jadi pemimpin sekolah, yaitu jadi pemimpin pembelajaran, saya mampu menjadi seorang yang bijak seperti Bapak seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses selalu. Amin. Ya, demikianlah hasil wawancara saya kepada kepala sekolah saya, yaitu Pak Erwin Nora SPD, selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Suruyan Hilir Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiah Adawiyah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Suruyan, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan kegiatan wawancara dengan Pak Nuholik selaku Kepala Sekolah SDN 3 Pematang Panjang. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya sehat. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih Bapak karena sudah bersedia untuk menemani saya dalam kegiatan wawancara ini. Nah, pada kegiatan wawancara ini tujuan saya itu adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan Bapak buat ya selama ini sebagai kepala sekolah di SDN 3 Pematang Panjang. Apakah keputusan itu berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, baik Bapak, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Ya Pak, saya perlu tanggapan dan sarannya juga nanti Pak ya. Oke, boleh saya mulai Pak? Ya, silakan. Ya. Oh ya Pak, untuk di sini berapa lama Bapak sudah Pak? Di sini sudah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, mulai tahun 2020. Oh, tahun 2020. Selama Bapak menjabat 4 tahun tadi ya Pak ya, sekitar 4 tahun, itu pastinya Bapak menemukan berbagai macam kasus di sekolah Bapak ya Pak ya. Tentu. Untuk itu cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu ke dalam dilema etika dan juga moral itu seperti apa Pak? Kalau kasus di sekolah ini kan sangat kompleks ya. Ya. Baik itu kasus yang berkaitan dengan PPK maupun dengan siswa, bahkan dengan orang tua siswa juga ada. Namun bagaimana kita mengidentifikasi kasus itu supaya bisa menganalisis sehingga nanti di dalam membuat satu keputusan itu paling tidak itu banyak yang diuntungkan, bukan diuntungkan tapi banyak yang menguntungkan. Nah, kasus-kasus seperti ini yang perlu identifikasi kasus seperti ini yang perlu kita perhatikan itu adalah seberapa dampak kasus itu terhadap keberlanjutan dari pendidikan itu sendiri. Jadi kasus mana yang harus kita utamakan itu harusnya kasus yang itu dampaknya sangat besar terhadap sekolah. Jadi misalnya ada 2 atau 3 kasus, nah, mana dampak yang lebih besar terhadap kelangsungan sekolah, itulah yang kita prioritaskan. Sehingga dalam keputusan nanti dengan sendirinya banyak manfaat yang diperoleh. Nah, tentunya juga tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang tidak puas dengan
keputusan tersebut. Iya. Tetapi intinya keputusan itu harus memberikan maslahat bagi orang banyak. Ya, jadi Pak ya, kasus-kasus di sekolah itu bukan hanya di dalam sekolahnya Di dalam saja Pak sekolah, ya, iya. bahkan itu bisa berkaitan dengan orang tua Berkaitan yang dengan orang tua. di Iya. Nah, jadi bagaimana Bapak mengambil keputusannya tadi, salah satunya itu melihat Pak ya, Iya. apakah itu kepentingan orang Iya. banyak atau cuma sebagian Iya. Pak ya, karena keputusan itu ada yang pro dan ada yang kontra, itu Pak pasti, ya. iya. Oke, iya. Itu sudah menyangkut poin 2 itu ya Pak. Ya. Oke, untuk permasalahan itu pasti apakah ada langkah-langkah khusus itu Pak dalam mengambil atau prosedur dalam Bapak mengambil keputusan itu? Kita lihat masalahnya dulu. Misalnya Nah, gitu, setelah Pak, ya. kita identifikasi masalah tadi, Ini, kemudian apa tadi langkah prosedurnya. ini Prosedurnya prosedur tuh atau- kalau memang itu hanya memerlukan keputusan yang cepat dari pimpinan, dari kepala sekolah dalam hal ini, itu langsung diputuskan. Tetapi ini jarang sekali saya lakukan. Saya tetap koordinasi dulu dengan beberapa teman-teman guru maupun dengan komite. Kalau itu masalah menyangkut dengan orang tua siswa, tentu komite akan melibatkan. Jadi sebelum kita membuat suatu keputusan, kami tetap koordinasi dulu dengan komite. Ya paling nggak masukan lah nanti supaya jangan sampai keputusan yang sudah diambil itu merugikan banyak orang. Jadi itu prosedurnya tetap kita lakukan, bukan semata-mata itu kehendak dari kepala sekolah, bukan. Jadi tetap kita melibatkan pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan kasus yang kita hadapi. Berarti Pak ya, untuk langkah pentingnya itu ada kolaborasi Pak ya, Iya. antara semua pihak sekolah Semua pihak yang dalam menyelesaikan dalam mengambil Mengambil keputusan yang keputusan. terbaik Pak ya untuk sekolah. Oke Pak. Nah berarti yang efektifnya tadi seperti itu Pak ya. Nah Iya. kemudian selama menyelesaikan atau mengambil keputusan yang benar-benar berpihak, nanti salah satunya berpihak pada murid, kemudian bernilai-nilai kebajikan, itu ada tantangan nggak Pak? Yang jelas ada. Tantangan itu pasti ada. Setiap keputusan itu ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas. Nah itu tantangannya, kita kan apa ya, dari segi perasaan juga merasa nggak enak. Tetapi bagaimana kita menyampaikan suatu keputusan itu dengan hati, dengan hati nurani ya, bukan didasari dengan satu emosi, dengan pikiran yang panas. Itu mudah-mudahan itu pihak-pihak yang artinya kontra itu juga tidak terlalu kecewa dengan keputusan yang sudah diambil. Dan ini memang apa ya? Memang satu kendala di sekolah. Iya, dilema tadi itu. Mau diputuskan seperti ini, ada pihak-pihak yang lebih banyak tidak menerima keputusan itu. Makanya tadi di awal pada saat kita mengidentifikasi itu, ini dampaknya itu terutama yang kita perhatikan. Dampaknya ini kemana sih arahnya gitu. Kalau dampaknya itu menyangkut secara keseluruhan di pendidikan khususnya, ya otomatis itu yang kita prioritaskan. Kita abaikan dulu yang kecil-kecil. Gitu. Jadi kendalanya itu ya tetap ada. Yang jelas itu perasaan tadi Pak. Dilema tadi. Dilema ya. Jadi ada pastinya Pak ya, setiap Pasti keputusan pasti ada tantangan. Salah satunya tadi Iya, rasanya terbesar Pak ya. tantangan. Gitu. Karena pasti ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan keputusan itu. Sebagai tantangan. Dalam menyelesaikan itu juga Pak ya, permasalahan yang ada itu, apakah itu ada jadwal khusus Pak? Atau ada tata kala misalnya, tempat khusus untuk menyelesaikan, atau ada rapat khusus misalnya, atau enggak Pak? Kalau jadwal khusus tentang penyelesaian masalah itu enggak ada. Karena masalah itu timbul itu bukan di jadwal. Bukan dijadwalkan kan? Jadi otomatis Timbul fungsinya itu juga, iya, Pak, ya? timbul itu sewaktu-waktu. Jadi situasional. Jadi tidak ada jadwal khusus. Tapi kalau untuk tempat tetap di kantor. Di kantor. Kalau pihak-pihak yang berkepentingan kami undang di kantor untuk diajak berembuk. Tapi kalau untuk waktu itu tidak ada khusus. Karena misalnya gini, kita tentukan tanggal 20
Februari kita rapat tentang kasus ini. Belum kasusnya muncul apa enggak ini? Ya, gitu. Tapi kami berusaha, walaupun tidak ada jadwal khusus, begitu ada kasus, secepatnya kita selesaikan, supaya kasus tidak berlarut-larut. Tidak berdampak besar. Iya, juga tidak ya, berdampak Pak, ke ya. yang lain. Karena sekolah itu kan sifatnya pelayanan. Kita utamakan pelayanan. Ada keluhan dari masyarakat yang sifatnya ya sedikit ada masalah gitu, tetap kita koordinasikan dengan ketua komite, dengan teman-teman guru, sehingga keputusan itu tidak semata-mata dari pimpinan, dari kepala sekolah, masukan dari komite, dari teman-teman guru itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk membuat satu keputusan gitu. Iya. Jadi kami lebih mengutamakan kolaboratifnya. Selama itu juga ada nggak Pak, misalnya seseorang atau faktor-faktor lain yang memang jadi khusus misalnya membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan, ada orang terdekat lah atau faktor-faktor lain lah? Saya kira untuk orang-orang terdekat dengan saya itu enggak. Karena saya mandang semua ini teman-teman guru itu, saya menganggap mereka itu bukan bawahan saya, mereka itu mitra kerja saya. Hanya kebetulan saya diberi amanah untuk memimpin di sekolah ini gitu. Jadi mereka itu saya anggap kemampuannya juga sama. Jadi mereka tidak ada perbedaan. Oh si A ini punya kelebihan ini, enggak. Semuanya sama. Jadi semua itu punya hak yang sama memberikan kontribusi yang terbaik buat sekolah. Hanya itu. Jadi tidak ada yang ini orang khusus yang dekat, nggak ada. Jadi saya nggak ada itu. Makanya dalam suatu pengambilan keputusan itu tidak ada pengaruh-pengaruh dari individu, Pasti didiskusikan bersama. Iya, diskusikan ya. Jadi masukan dari semua itu kita tampung. Nah, kepala sekolah ini tinggal sebelum membuat keputusan ini merangkum ini mana yang lebih jadi masukan-masukan itu kita prioritaskan mana yang lebih berpihak kepada penyelenggara sekolah atau keberlangsungan di pendidikan di sekolah ini, itulah yang kita utamakan. Jadi semua itu punya hak. Jadi tidak harus pendapat ini yang lebih bagus. Jadi, tidak ada orang khusus, itu tidak ada. Iya Pak. Tadi sudah ada beberapa yang saya tanyakan, Bapak memberikan tanggapan dan saran yang luar biasa Pak ya. Itu pengalaman juga sih bagi saya ya Pak ya. Saya tahu Bapak sebagai pemimpin, nanti mungkin suatu saat juga saya bisa jadi pemimpin, insya Allah Pak ya. Tapi kalau saya sekarang sih Pak maunya jadi pemimpin pembelajaran dulu sih di kelas misalnya gitu, maunya tidak ada yang ke situ lagi Pak, nggak ada. Itu yang sudah Bapak sampaikan dari awal, mengidentifikasi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, mengambil solusi dan lain sebagainya. Yang Bapak ceritakan sekarang itu kira-kira pengalaman dari yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak pengalaman kita? Pengalaman Iya, yang saya tanyakan tadi Pak, yang sudah Bapak sampaikan. Iya, itu terjadi di sini. Banyak sekali kasus-kasus di sini. Dan itu yang aku sampaikan tadi itu berdasarkan apa yang saya alami di sini. Nah, jadi ada setiap kasus kita ulang dari awal. Setiap kasus itu selalu kita diskusikan. Kira-kira siapa yang terlibat di dalam sini tetap kita libatkan. Misalnya ada orang tua siswa yang protes ini itu tetap kita minta pertimbangan dari ketua komite tetap kita libatkan. Kemudian teman-teman guru tidak mungkin ketinggalan. Setiap ada kasus, baik itu kasus yang sebenarnya kecil atau sederhana ataupun yang rumit, tetap kita libatkan dan saya pendapat. Jadi keputusan itu bukan semata-mata dari pikiran dan ide dari kepala sekolah, itu kolaboratif. Makanya tadi saya menganggap bahwa guru-guru di sini itu bukan bawahan sebenarnya, itu mitra kita, mitra kerja, iya. Karena saya juga seorang guru, cuma diberi tugas tambahan hanya itu. Itu aja yang bedakan. Jadi tidak ada perlakuan khusus terhadap guru-guru ini sih. Ini anak emas, ini anak bukan. Dan semua itu dari satu keluarga. Oke Pak, jadi malah saya yang mengutip pengalaman dari Bapak ya Pak ya. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari hasil wawancara Bapak ini. Itu Pak ya, untuk hari ini untuk wawancaranya sudah selesai.
Saya berharap nanti suatu saat kalau saya perlu lagi boleh Pak ya kesini lagi. Silahkan, ini selalu terbuka. Saya ucapkan terima kasih Pak ya karena sudah mau tadi wawancarai. Nah semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, Amin. kemudian berkah dalam hidup Bapak ya Pak ya sebagai seorang pemimpin di sekolah SDN Negeri 3 Pematang Panjang ini Pak ya. Ya, ini Bu ya, sebelum ditutup, Ini. saya ingin berpesan. Iya Itu kan boleh sebagai- Pak, boleh Pak. Itu kan sebagai calon Ini. pemimpin ini, Ini, pemimpin ini. di pembelajaran. Penting Mungkin nih, Pak. kedepannya itu Ini. kesempatan untuk memimpin sekolah itu ada. Apabila nanti itu menjadi seorang pemimpin, ya, Ini. itu tolong kerja dengan ikhlas. Itu yang Ikhlas pertama. Pak ya. Ikhlas. Iya. Tanpa memandang ini kerjaan siapa. Ini. Jangan memandang ini saya ini sebagai pemimpin kenapa kok harus mengerjakan ini, kan ada anak buah. Nah, kata-kata anak buah ini jangan sampai terucap. Ucap, Pak. Apalagi itu tersimpan dalam hati, oh ini anak buah saya. Nah itu, ini yang akan nanti menjadikan hubungan antara pimpinan dengan guru-guru yang di situ itu menjadi harmonis. Jadi guru itu tidak segan lagi mengungkapkan apa keinginannya, ya, terus inovasi-inovasi yang harus diterapkan di sekolah itu dia akan muncul. Tetapi kalau kita menganggap guru itu bawahan kita, itu akan terjadi gap, akan terjadi jurang pemisah. Nah ini yang menimbulkan ketidakharmonisan di dalam satu lingkungan sekolah. Nah, sekarang menjadi pemimpin pelajaran. Nah, makanya anak-anak ya, ibu sebagai pengajar pada saat di kelas itu kan tidak otoriter kan, itu tidak boleh otoriter dalam kelas kan. Ini sama yang kecil. Makanya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi siswa itu benar-benar ditampilkan sehingga antara guru dengan siswa itu ada hubungan. Kita ini sebagai fasilitator Nah, bisa juga iya. Pak ya. Oke. Terima kasih Pak atas masukannya ya. Dari tadi yang pertama ikhlas Pak ya, Ikhlas itu yang kemudian pertama. tidak ada kalau misalnya jadi seorang pemimpin tidak ada Iya, dibedakan tidak antara ada. kita sebagai pemimpin dengan bawahan kita seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke, Nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah hasil diskusi saya dengan Bapak Nur Khalid, Kepala Sekolah SDN 3 Pematang Panjang. Terima kasih.